Ada Kabupaten Samosir bukannya kita tidak siap kalah, tapi kami ingin menyampaikan ada peristiwa. Begitu sudah kumpul KTP ada orangnya, kasih 300.000, ya, tanda kenal, tanda ikat, ya. Kemudian begitu hari H mau main, kasih lagi 500, 600, 900 sampai dengan 1 juta. Kalau kita mau menyikapi ini dan menginvestigasi secara serius, gampang. Kita punya nama ada berdua. Kami juga ingin tanyakan, kalau polisinya mau benar, tanya. Nanti kita akan permasalahkan serius. Pak Arteri dari Komisi 3 Semari ini melakukan kunjungan dan melakukan teman-teman seperti apa teman-teman dari Pilkada Samosir yang dikesannya tadi disebut ada penghijauan, ada teman-teman keberpihakan dari aparat kepolisian dari Bawaslu, seperti apa? Setelah kita mencermati, meninvestigasi, kami memperoleh hasil bahwa Pilkada Kabupaten Samosir terdapat indikasi kejahatan demokrasi yang serius. Saya katakan teror demokrasi yang dihadirkan secara brutal, kemudian menghalalkan segala cara, memperlihatkan festivalisasi penyimpangan penegakan hukum. Kami sudah siap kalau PDI Perjuangan mau menang, kita bisa merangkul semua partai. Tapi pasangan calon kami mengatakan kita butuh yang namanya partisipasi publik untuk melakukan pengawasan melalui demokrasi. Dari sejak awal klien kami sudah sengaja untuk dibunuh. Pasangan calon kami sengaja untuk dimatikan secara politik. Dicoba untuk yang hanya boleh main hanya 2 orang melalui pasangan partai politik. Sisanya dihadirkan salah satu pasangan calon independen sekedar untuk memecah suara dengan mengedepankan politik identitas yang sukunya sama dengan suku pasangan calon kami. Yang calon bupatinya Simbolon dihadirkan marga Simbolon, yang calon wakil bupatinya Sinaga dihadirkan Sinaga. Tidak sampai itu, kami juga melihat adanya kejahatan demokrasi yang berbalutkan pencucian uang, tindak pidana korupsi melalui modus money politics. Bayangkan pilkada di Kabupaten Samosir dengan memperlihatkan PAD-nya yang hanya sederhana dan sedikit. Ada pasangan calon yang berlomba-lomba mau menggelontor uang sampai ratusan miliar. Satu kepala lebih dari 1 juta. Mulai Desember tahun lalu diberikan 60.000 paket sembako, paket parcel. Bulan Mei diberikan paket sembako 60.000. Diberikan 120.000 masker. Mendekati hari H dilakukan pendataan yang harga satu KTP-nya 30.000. Setelah ketemu KTP dan orangnya dibayarkan lagi yang namanya tanda pengingat 300.000. Mau hari H dibagikan lagi yang namanya 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Masif berlangsung di seluruh desa dan kelurahan dalam lingkup 9 kecamatan Kabupaten Samosir. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, ketua tim sukses menerangkan kejadian biadab ini secara terang benderang. Saya tidak protes, tapi saya ingin menanyakan kepada seluruh aparat penegak hukum, Pak Polisi, Bawaslunya, ya, tolong tanyakan KPK juga dan PPATK. Berasal dari mana uang sebanyak itu? Pasangan calon nomor 2 si pemberi uang, Fandiko ini hanya tenaga harian lepas yang gajinya nggak sampai 5 juta. Apa uang dari bapaknya? Apa bapaknya yang mantan ya kepala balai di PUPR atau mantan sekretaris dirjen yang uangnya bisa ratusan miliar? Berapa rekening tabungan bapaknya? Kalau bukan begitu, PPATK tolong cek rekening uang ini dari mana? Apa dari pengijon proyek yang tatkala pasangan calon nomor 2 ini menang, proyeknya dibagikan? Atau ada aroma 6 triliun Kabupaten Samosir dan sekian triliun ini akan dihisap melalui pengijon itu? Kemudian ya ingin saya tanyakan lagi, apa kepentingannya ya sehingga harus digelontorkan dana sebanyak itu? Oh kan cuma 1 juta. Bapak bisa bayangkan satu kakak isi 9 orang sudah 9 juta. Pilih mana? Pilih para Rapidin atau pilih motor Honda? Ini yang saya katakan kejadian ini begitu tragis. Bagaimana komersialisasi demokrasi, bagaimana pemegang kapital bisa menentukan pasangan calon yang akan dihadirkan di setiap daerah. Pembelaan ini, perjuangan kami ini bukan hanya untuk membela seorang Rapidin atau membela calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Perjuangannya perjuangan rakyat. Kami tidak ingin pemegang kapital secara sewenang-wenang dan brutal menentukan pasangan calon yang tidak layak
dipaksa untuk hadir dengan mengatasnamakan sejumlah uang ya dan sejumlah pemegang kapital yang ada di belakangnya untuk mengeruk potensi sumber daya alam, potensi-potensi yang hadir di Kabupaten Samosir. Maka dari itu kami mohon betul teman-teman di kepolisian, Mabes Polri, turunkan yang namanya Propam Mabes, Pak Irwasumnya hadir, Pak Kompolnasnya juga hadir. Kemudian kami juga minta Kepala PPATK untuk memeriksa. Kami minta betul yang namanya teman-teman dari KPK untuk bisa hadir ke sini, karena ini adalah contoh konkret bagaimana politik liberalisasi kapital bisa menentukan demokrasi yang ada di suatu wilayah. Tolong dicek dengan sangat sederhana. Banyak nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ditanyakan asal uangmu dari mana, kenapa kamu punya uang sebanyak itu, diberikan dalam untuk apa. Dan ini semua akan terjawab dengan sangat sederhana. Bang, laporannya sudah sampaikan ke Bawaslu, kemudian sudah diterapkan tadi bahwasanya sudah ada melengkapi materi secara formil. Itu seperti apa laporannya mungkin? Pada hari ini tim sukses melalui ketua tim telah menginstruksikan kepada tim hukum, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan mengajukan permohonan pendiskualifikasian pasangan calon Pandiko sebagai pasangan calon yang ada di pemilu atau pilkada di Kabupaten Samosir. Jadi kami tidak ingin hasilnya dibatalkan. Dari jauh-jauh hari ingin kita katakan, tolong KPU Bawaslu tunda dulu hasilnya. Ada proses pilkada yang bermasalah. Selesaikan proses dan masalah ini dulu. Ya, kami tidak mau terjerembab pada ranah politik tidak siap menang tidak siap kalah. Apabila prosesnya ternyata terbukti yang bersangkutan bersalah, segera diproses hukum. Kalau administrasi pemilu, segera didiskualifikasikan sebagai pasangan calon. Ya, sehingga jangan sampai nanti ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih akan mendapatkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Berikutnya kami juga berharap semua aparat penegak hukum mulai saat ini bekerja untuk mencermati proses-proses penyimpangan, baik itu perilaku kriminal dalam bentuk korupsi maupun pencucian uang dan praktek-praktek penyimpangan yang melawan hukum yang saya katakan tadi.